Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, saya mewakili majelis yang bertugas pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan shalom. Puji Tuhan, kita dipertemukan dalam keadaan sehat pada ibadah konvensional yang tentunya berprotokol kesehatan, juga ibadah secara virtual. Sekedar info untuk panjenengan, bulan ini adalah bulan penutupan kesaksian pelayanan tahun 2021. Pagi ini ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kurniawan. Namun sebelumnya, Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama memuji dari Kidung Pelengkap nomor 264 ayat 1, 2, dan 3. Apalah arti ibadahmu? Bila
Saudara-saudara, kita bersyukur karena kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Baris terakhir dari ketiga bait pelengkap kidung jemaat yang baru kita lantumkan adalah jujur dan tulus ibadah bagi Tuhan. Artinya bahwa sebuah peribadatan yang dapat diartikan sederhana perbuatan baik, ibadah ibadah, adalah dibutuhkan totalitas lahir batin untuk mendialogkan hidup dengan yang diyakini Sang Empunya. Mari bersama-sama kita lakukan dengan baik. Kita mengambil saat teduh. Ibadah kami pada hari Minggu ini, hari perhentian di antara hari-hari dan peristiwa yang Tuhan izinkan kami terima, terjadi karena iman dan percaya kami kepada Tuhan Allah yang berkuasa atas kehidupan. Ia Maha Kuasa, kepada Tuhan Allah yang mengasihani dan mewujudkan kasih nyata melalui penebusan. Ia Maha Pengasih, Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami semenjak kami ada hingga sampai perhentian bahkan kekekalan surga. Kepada Allah yang demikian saat ini bersama-sama kami mendirikan penyembahan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga menyertai kehidupan kita, sentosa dan kuatlah dalam setia, karena penyertaan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kesaksian Nabi Yehezkiel, pasal 17, ayat 22 sampai dengan 24 adalah firman yang menuntun peribadatan kita menjadi tema ibadah. Demikian firman Tuhan, Kitab Yehezkiel pasal yang ke-17 ayat 22 sampai dengan 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari pucuk pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas, di atas gunung Israel yang tinggi. Akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Amin. Demikian kesaksian firman Tuhan, kesaksian yang disampaikan Nabi Yehezkiel, sebuah penggambaran
ternyata sebuah kehidupan adalah inisiatif dari Allah. Dan melalui sebuah kehidupan, Allah tidak hanya menunjukkan kuasa yang memulai, melainkan juga kuasa yang menyertai sebuah proses untuk hidup dan tumbuh. Bagian proses adalah bagian yang dilakukan oleh tanaman, oleh manusia, dan dalam proses adalah campur tangan Tuhan yang mengizinkan hidup dan ada. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri segala wujud kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Kemampuan olah pikir dan olah gerak, hidup dan upaya untuk memperjuangkannya. Kami syukuri atas kehidupan dari pribadi tubuh kami. Juga Tuhan yang menempatkan kami di tengah orang-orang lain, yakni dalam keluarga kami, pun pula di tengah manusia lain, yakni masyarakat kami. Kami syukuri penyertaan Tuhan dalam proses hidup kami, melalui kemampuan untuk bekerja dan kesanggupan untuk mendapatkan rezeki. Kami hayati dalam sukacita setiap hal yang Tuhan berikan, baik menyangkut fisik maupun batin kami. Kelegaan demi kelegaan, susah senang yang mengiringi proses hidup kami. Sampailah kami pada hari ini, pada tanggal, hari, minggu, dan bulan serta tahun ini. Terima kasih Engkau kembali mengajar kami menghitung hari, yang sekaligus mengingatkan kami atas kewajiban, yakni hidup tidak akan terus berlangsung dan meluncur, tetapi ada saat-saat khusus kami meski jeda berhenti sejenak untuk dengan sengaja datang kepada Tuhan, menyerahkan peribadatan yang kami kerjakan bersama-sama, baik yang ada dalam wadah gedung konvensional, maupun kami yang ada di rumah-rumah ataupun kelompok kecil, ataupun dalam sebuah perjalanan. Kuasa Roh Kudus yang kami harap dan kami imani menjadikan ibadat yang kami kerjakan tidak sia-sia, melainkan mendatangkan berkat. Haleluya. Mengakui segala kelemahan yang pada akhirnya melahirkan dosa-dosa dalam kehidupan ini. Seringkali kami tidak sadar dengan sebuah proses. Seringkali kesabaran kami gagal dan melahirkan kami bersungut-sungut kepada Tuhan atau melupakan Tuhan, bersungut-sungut kepada sesama ataupun juga menyakiti, merugikan mereka. Ampunilah dosa-dosa kami. Dari awal hingga selesai ibadat ini, dalam tangan-Mu, kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit dan berdiri. Berbahagialah setiap pribadi yang senantiasa setia kepada Tuhannya.
berupaya untuk membalas kesetiaan. Mari kita bayangkan tidak ada pihak manapun yang berkuasa atas matahari, dan Tuhan dengan adil matahari dimunculkan setiap pagi, tidak pernah terlambat. Juga menyinari dengan rata baik orang yang lupa dengan Tuhan maupun yang ingat Tuhannya. Menyinari dengan rata siapapun yang berkeyakinan apapun, sehingga tidak ada alasan mengklaim bahwa Tuhan adalah milik keyakinanku. Tuhan tidak pernah terlambat walaupun 1 second, 1 detik. Mari kita bayangkan andai matahari macet beberapa menit, terbakarlah semuanya. Berbahagialah yang mengaku dosa, Allah Maha mendengar. Ia mengampuni dosa dan kembali mengingatkan hidup saya dan saudara. Demikian firman Tuhan yang menjadi berita anugerah petunjuk hidup baru. Surat Paulus kepada anak rohaninya Timotius, 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 7b sampai dengan 12, demikian firman-Nya. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. 446 Kidung Jemaat, bagian pertama, ketiga, dan yang keempat.
Jemaat disilahkan duduk kembali, kita akan diantar membaca bagian Injil, Injil Markus pasal yang keempat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 hingga ke 34. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh memberikan waktu terbaik kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, bila sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Bapa, Engkau datang di tengah-tengah kami, Engkau urapi hati kami, Engkau kuduskan dan sucikan hati kami Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini boleh membawa berkat dan menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Injil Markus pasal 4 ayat 26 hingga ke 34, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyapit sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Demikian bagian firman yang kita terima, dan berbahagialah saudara-saudara yang setia membaca mendengar, terlebih berbahagia yang berupaya agar hidup yang dijalani seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Amin. Ibu, Bapak, dan jemaat, sebelum melakukan pendekatan dari teks narasi ini, saya perlu matur bahwa yang dimaksud dengan biji sesawi tidak sama dengan sawi yang kita kenali di Jawa, di Indonesia. Ya, ada beberapa kawan dari sini yang pernah tahu wujud fisik pohon sesawi. Sesawi di daerah sana itu bukan termasuk sayuran, tetapi termasuk tanaman perdu, kecil berkayu. Yang secara fisik juga bijinya itu lebih kecil dari sawi Jawa yang kita kenali. Lah mari kita bayangkan, sawi yang kita ngerteni itu kan kecil banget. Lah sesawi itu lebih kecil bijinya. Bahkan biji yang muda yang jatuh
yang belum matang betul, dia masih ketut dengan angin. Itu gambarannya saking kecilnya. Itu sesawi. Lah sesawi itu tumbuh itu amat lemah. Tetapi makin lama ia berproses tumbuh, ia amat kuat dan gede. Makanya dikelompokkan dalam taksonomi itu perdu, tanaman kecil berkayu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, konteks cerita ini adalah Tuhan Yesus yang sedang mengajar banyak orang banyak. Metode mengajarnya monolog dialog, memakai metode perumpamaan atau penggambaran atau analogi utawi kiasan. Karena memang kesusastraan mengajar kala itu di sana seputaran Danau Genesaret memang umumnya memakai perumpamaan. Ya, kayak Jawa ya sekelompoknya pantun, semacam itu kan model di masa-masa tertentu atas daerah tertentu pula. Nah, kembali di seputar Danau Genesaret, itu konteks tempatnya, peristiwanya Yesus mengajar, yang diajarkan banyak orang. Tema ajarannya tentang kerajaan Allah yang menunjuk bukan tempat tapi sebuah keadaan. Kerajaan Allah, Allah yang meraja, Allah yang memiliki, itu maksudnya. Kalau Allah diimani baik, maka kerajaan Allah adalah setiap pribadi yang berupaya melakukan sesuatu yang baik, sama artinya dengan mendirikan kerajaan Allah. Kurang lebih begitu pendekatan awalnya. Nah, ibu bapak dan jemaat, secara khusus nilai-nilai kehidupan yang Yesus ajarkan kala itu, yakni tentang proses hidup. Ia memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah, proses hidup yang baik, yang benar, yang menyelamatkan. Itu seperti benih yang ditanam di malam hari, ditinggal tidur, dan manusia tidak tahu prosesnya. Manusia hanya bisa memperlakukan awal, prosesnya tidak tahu. Kecuali laboratorium. Ya, mari kita coba. Kita nguncal ke kacang hijau dalam tanah, ditinggal tidur. 2-3 hari kita tidak tahu prosesnya itu. Kita hanya melihat biji kacang hijau masih tetap. Pernahkah kita amati biji kacang hijau itu akan membengkak? Mengapa membengkak? Karena ada perbedaan suhu dalam biji dengan tanah, dengan medianya. Lah karena terus membengkak maka wadahnya tidak muat. Dan lembaga atau embrio di dalam biji itu mulai menunjukkan sebuah aktivitas pembongkaran zat-zat yang ada dalam dirinya, sehingga ekornya mulai terlihat menjadi calon akar dan kepalanya mulai berubah dan mendongak dan akhirnya pecah dan menjadi calon daun, begitu seterusnya. Itu sebuah proses yang jelimet. Kita tahu kan kacang hijau jadi cambah, itu saja. Itu yang tidak disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa selalu ada proses dalam sebuah kehidupan. Mari kita sadari, apakah kita langsung gede gini? Enggak. Dari hanya beberapa ribu kromosom yang bertemu menjadi sebuah sigut, kalau tidak salah istilahnya.
Walaupun belum tampak bertumbuh di dalam, terus begitu. Sampai waktunya ya kita keluar ya tidak langsung lari-lari jalan-jalan, sepedaan ya tidak. Ya mekur owak begitu. Tahu-tahu besar. Ini bertumbuh. Ini sebuah proses yang bisa diikuti dari luar ataupun dari dalam. Lah ini yang tidak disampaikan oleh Tuhan Yesus. Segala sesuatu itu berproses. Pada bagian ini ibu bapak dan jemaat yang terkasih, perikop pendek ini dilanjutkan dengan perumpamaan biji sesawi. Perikop di atasnya menabur malam hari, menekankan sebuah proses yang terjadi, alamiah kelihatannya, tetapi ada peran ilahi. Kita itu bertumbuh alamiah, tapi peran ilahi. Kita bekerja dan menjadi punya itu alamiah, tetapi pesten menjadi punya itu loh, bukan kita. Loh kan begitu. Nah kembali perikop ini disambung dengan perikop biji sesawi. Tidak langsung gede dan menjadi percabangan yang kuat, burung-burung ada di sana yang menaungi sekitarnya, tidak. Berangkat dari biji yang kecil dan berproses. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, minggu ini menurut kalender gerejawi adalah minggu penutupan bulan kesaksian pelayanan. Berangkat dari tradisi gereja Kristen Jewetan yang menanggali kegiatan semenjak kenaikan Tuhan Yesus sampai turunnya Roh Kudus sebagai bulan kesaksian pelayanan yang merujuk cikal bakal berdirinya sebuah gereja. Gereja atau kekristenan justru berangkat dan terjadi setelah peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Para murid yang kecil di tengah-tengah masyarakatnya, mereka kaum marginal yang terpinggirkan. Mereka tidak pandai, mereka tidak kaya, secara politik mereka tidak punya kekuatan. Bahkan secara iman pun mereka juga tidak kuat, buktinya yo jatuh bangun. Tetapi mereka, mengapa gereja menjadi ada dan bertumbuh besar, mendunia, di tengah-tengah himpitan, kesulitan yang tiada pernah berhenti. Mengapa? Tentu faktor ilahi. Pasti ini. Kalau bukan Tuhan Yesus sendiri dan Roh Kudus, gereja tumpes sejak Nero, abad ketiga keempat. Gereja ada hingga saat ini. Justru semakin dipepet, semakin sulit, semakin militan setiap pribadinya. Selain proses ilahi, selain kuasa ilahi, mengapa? Sebab gereja setia dengan prosesnya. Ini yang penting, setia dengan prosesnya. Setia itu tidak ngege mongso, setia juga tidak mandek berhenti, diam, tetapi setia itu terus berproses. Sehingga dari pesan ini ada 3 hal yang dapat kita petik melalui narasi yang kita baca, Markus 4 ayat 22 sampai dengan 26 sampai dengan 34 ini, yakni yang pertama kesetiaan, yang kedua cinta, yang ketiga komitmen. 3 ini merupakan nilai yang luar biasa. Kesetiaan. Gereja mula-mula setia dengan prosesnya, walaupun sulit. Petrus Andreas pernah dipenjara. Paulus luar biasa, dikejar-kejar, dibunuh. Tetapi setia dengan proses. Seseorang akan dapat setia dengan sebuah proses
apabila seseorang yakin bahwa sebuah cerita yang terangkum proses demi proses itu akhirnya pasti unggul. Itu yang pertama. Seseorang selagi dalam proses sudah putus asa, dia tidak akan memetik hasilnya. Dan itulah yang menjadikan gereja hidup hingga saat ini. Dan mari kita cocokke dengan kehidupan sehari-hari. Seseorang ingin berhasil dalam rumah tangganya, seseorang ingin berhasil dalam studinya, seseorang ingin berhasil dalam upaya suatu bidang, tetapi enggak setia dengan proses, enggak akan pernah berhasil. Kita andaikan air satu timba, ya tidak langsung satu timba ngrojok, ndak, ya sak cintung, sok ya anek kecere. Itulah kehidupan. Lah, nilai ini semakin sulit di zaman milenial, di mana teknologi komunikasi luar biasa, dunia dalam genggaman, apapun bisa kita lakukan. Seringkali orang terjatuh pada pengen proses yang instan, padahal Tuhan tidak menghendaki demikian. Justru proses yang tidak instan dalam alamiah itulah ada aspek keilahian. Ini untuk kita catat. Seringkali orang kalau gagal dalam menghayati, menyadari sebuah proses yang terjadi, jatuh pada frustasi. Anakku tak sinau nih, tak getaki kok gak pinter-pinter koyok kae to. Lah begitu. Itu godaan nih. Aku ya wis ngewirit, ya wis gemi, ya wis nabung, tapi kok gak tahu nyendal ya koyok kae to. Lah begitu. Itu seringkali proses tergoda dengan impian. Lah proses itu sebuah keniscayaan, sebuah kenyataan yang harus diperjuangkan, bukan mimpi yang harus diangen-angen. Nanti jatuh pada pembandingan. Ini yang pertama, harus setia. Beriman juga begitu. Yang kedua adalah cinta. Ya. Sesuatu yang tumbuh karena Allah dan Allah mendasarkan bukan niatan membinasakan, tetapi cinta yang menumbuhkan. Itulah cinta. Cinta itu hidup. Cinta itu menumbuhkan. Saya dan saudara ada karena apa? Allah mencintai. Saya dan saudara ada mengapa? Orang bapak ibu kita mencintai. Lek gak cinta kan tidak ada kita. Lah mari kita hayati. Kita hidup mestinya mencintai hidup. Artinya memberikan penghargaan atas hidup yang kita jalani. Jangan syukur hidup. Lah penghargaan hidup itu bagaimana? Penghargaan hidup yakni hormat kepada pemberi, sehingga menjalani hidup dengan bertanggung jawab. Ini kuncinya. Seringkali karena kemajuan menjadikan orang lupa nguber hidup. Dan yang namanya tanggung jawab untuk kebaikan hidup ini menjadi tercecer. Agama apa saja, termasuk kekristenan. Sehingga orang gampang jatuh dalam kepura-puraan. Ini yang bahaya. Rasanya kayak seneng padahal ya susah. Rasanya kayak duwe padahal kowe ngomong ngomedum kreditane. Lo kan begitu. Jadi butuhkan yang pertama kesetiaan, yang kedua cinta, mencintai hidup yang sedang berproses. Di situ di situ terpetik kenikmatannya. Sehingga kita akan pirsa, nikmat tidak hanya tertawa, terkadang susah itu nikmat. Makanya kaum sufi tingkatan tertinggi adalah mampu menertawakan hidupnya. Saat sedih itu diguyoni dewe, itu tingkatan sufi tertinggi. Mampu menertawakan hidupnya.
Yang terakhir, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, gereja mula-mula itu menjadi ada hingga saat ini. Tuhan menjadikan hidup saya, hidup saudara sampai dengan saat ini. Tuhan menjadikan keluarga saudara dan kemampuan saudara melewati semua masalah selama ini. Satu hal sebabnya, apa itu? Yakni komitmen. Ya, komitmen. Saya buka-buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen itu ditulis keterikatan atas niat awal dan berupaya memelihara, itu komitmen. Ya, mengapa kita ada? Karena Allah berkomitmen tak ciptakne iwan. Gak mungkin dijarke. Allah berkomitmen memelihara iwan. Ya. Wah, iki kudu diparingi masalah iki ben latihan. Allah komitmen dalam sebuah masalah, Allah akan menyertai. Ini kita pegangi. Allah itu komitmen. Allah itu bukan hanya setia, tetapi Allah berupaya mengikat kesetiaan dengan apa yang pernah ia lakukan. Gereja perdana itu berkomitmen. Apapun yang terjadi akan terjadi pewartaan dan komitmen berbuah karya keselamatan yang luar biasa. Nah, mari melalui firman ini pula saya dan saudara berlatih komitmen. Bukan hanya menunjukkan kesetiaan, tetapi setia terus dipacu, terus dipupuk agar prosesnya indah. Didasarkan cinta dan lahirlah sebuah komitmen yang terkadang walaupun tanpa kita sadari, komitmen itu memacu diri untuk dapat meraih yang terbaik. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Amin. Saudara-saudara diundang untuk bangkit dan berdiri. Mari bersama-sama kita pelihara kesetiaan, kita hayati cinta Tuhan melalui penebusan Yesus Kristus. Dengan begitu kita akan melatihkan komitmen, sikap diri dalam kehidupan beriman. Kita berikrar pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Nyanyian hati sebagai hamba mengiringi kita semua untuk menyerahkan persembahan yang telah kita himpun bersamaan masuk gedung gereja.
Kami menyerahkan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Dan apabila kami menyerahkan tidak berarti Tuhan memerlukan, bukan. Sebab baik tubuh ini maupun uang, suara kami, tenaga kami juga berasal dari Tuhan. Kami menyerahkan sebagai wujud tanggung jawab iman, sarana kesaksian dan pelayanan. Kami Tuhan selamatkan, sekaligus Tuhan beri tanggung jawab untuk melanjutkan pewartaan. Mampukan kami untuk setia. Mampukan kami untuk terus menumbuhkan cinta kepada apa saja yang baik. Mampukan kami untuk mendirikan komitmen atas hal yang kami pikir dan kerjakan. Puji Tuhan. Kami mohon berkat-Mu menyertai kehidupan kami masing-masing. Berkat yang memampukan kami berproses alamiah dalam kepastian penyertaan ilahi, sehingga setiap pribadi, setiap keluarga, setiap kepala tidak ada yang sama yang dipikir, dijalani dan menjadi pengalaman hidupnya. Terpujilah Tuhan Maha Besar. Dicukupkanlah kebutuhan kami masing-masing ya Tuhan, atas yang lahir, atas yang batin. Terima kasih. Berbagai permohonan yang lain juga kami naikkan. Memohon sehat, memohon cukup rezeki, memohon kebaikan hidup anak-anak kami, suami kami, istri kami, cucu-cucu kami. Juga memohon jawaban atas doa-doa dari mereka yang merindukan sesuatu. Merindukan kepemilikan benda, maupun merindukan benda hidup, suami, istri, pacar, pacaran, pacangan, anak, serta yang lain. Hanya kepadamu ya Tuhan Yesus, kami percaya meyakini. Terkadang seringkali iman kami tercederai karena keinginan manusia dan lupa bahwa sebuah proses, di situ ada kuasa-Mu ya Tuhan. Kami mendoakan negara dan bangsa kami, baik dari ancaman luar, khususnya ideologi, maupun dari dalam. Disintegrasi karena berbagai kepentingan. Kuatkanlah bangsa kami dalam nasionalisme dan Pancasilais yang merangkum kebinekaan yang ada. Kami doakan gereja Tuhan dimanapun, apapun nama gereja, khususnya milik-Mu di tempat ini, Gereja Kristen Jaya-Wetan Jemaat Kediri. Baik Pepantan Nglangu, Gampeng, Paron dan pesantren, calon jemaat semampir yang sedang renovasi, pun pula induk dalam cakupan dan kompleksitas masalah pelayanan yang luar biasa. Dimampukanlah kami untuk terus setia, mencintai yang kami kerjakan, dan komitmen atas apa yang menjadi kesepakatan. Kami akan mengakhiri ibadat ini dan pulang. Yang pulang dari gedung gereja maupun mengakhiri dan memasuki aktivitas yang lain di rumah, kiranya penyertaan-Mu tiada pernah berhenti atas hidup kami. Engkaulah Allah kami yang mengajarkan kesetiaan. Engkaulah Allah kami yang mengadakan kami karena cinta. Engkaulah yang berkomitmen kuat sampai penebusan terjadi. Dan Engkau pula yang berkomitmen luar biasa menunggu kami yang setia di surga.
dalam kuasa Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, sebagai gereja organisasi di Warta Jemaat khususnya halaman 8, ya baik yang PDF maupun yang kertas, saya menyampaikan beberapa poin hasil sidang Majelis Jemaat yang kedua. Yang pertama, keuangan kita cukup mapan. Yang kedua, gereja ingin mengembangkan pelayanan guna lebih baik lagi dengan pengadaan mobil jenazah beserta aturan penggunaannya. Mengapa? Sebab sebaran warga kita jauh-jauh, frekuensi kematian kita juga lumayan rapat, jumlah warga ini cukup banyak, dan yang penting lagi gereja ingin memberikan pelayanan yang terbaik di akhir seseorang itu ada dan hidup. Kalau orang mantu, orang syukuran bisa diulang melayani, tapi kalau orang meninggal itu kapan ngulangi? Lah kan begitu. Di beberapa pepandan ada yang transportasinya ada yang mulai dipikul, ada yang pinjem sewa ambulan, bisa ambulan rumah sakit, bisa ambulan partai, bisa ada yang pakai bendoso masih, itu pun gentenan dengan rukun kematian setempat. Ada yang ditumpak ke roda 3 itu, sepeda motor roda 3 buntute itu. Lah mari kita bayangkan, lah waktunya kita punya mobil jenazah. Siapapun boleh memakai dan gratis. Yang kelak apabila ini akan berlanjut, kita ingin melayani pemakaman itu rata sak GKJW Kediri, baik pantan maupun induknya. Ya, artinya warga yang berduka, karena berduka kan tidak bisa semayanan, bisa dadak. Warga berduka tidak boleh ngebel ini ngebel, enggak. Berduka jeret, jemaat langsung nampani pelayanan sampai pemakamannya. Kita ingin begitu. Sehingga kayak urusan makam, urusan peti, nanti akan kita seragamkan begitu. Dan ternyata kalau dihitung, ya, dihitung nominal, itu lebih kecil dari iuran-iuran PKWK yang ada. Itu bisa kan jumlah kita cukup banyak. Lah untuk tahap awal langkahnya kita wujudkan mobil jenazah. Yang kedua, daur penatua diaken. Ini penting karena tahun depan ini daur 2019-2021 memasuki masa pergantian 22-24. Lah mengapa ditekankan penting? Sebab dauran kita lakukan di tengah pandemi. Di Toto Pranoto dauran harus dicoblos di tengah ibadah. Lah ibadah kita itu ada yang di gedung, ada yang di rumah. Makanya ini lebih rumit, harapannya panjenengan juga proaktif membantu panitia biar dauran kita tidak syukur ndadek ke anggota majelis, tapi ke depan. Karena tantangan gereja, khususnya di tengah-tengah di tahun-tahun 24 nanti, ini semakin berat. Dibutuhkan barisan-barisan yang unggul seperti barisan saat ini. Yang terakhir tentang gugus, tentang pandemi COVID. Kita evaluasi intern dan ekstern. Evaluasi gugus tugas intern, ada tren baik di induk maupun di pepandan, ibadah konvensional pengunjungnya naik, yang datang naik. Ada tren baik induk maupun pandan, lebih menekankan keamanan, kenyamanan warga, sehingga biaya untuk sterilisasi dan lain cukup tinggi. Tidak apa-apa, itu yang penting. Ya. Ada tren virtual, ini mulai digunakan dengan membudaya. Nah, ini evaluasi ekstern kita yang pertama, kita hidup di tengah masyarakat yang sudah mulai dengan budaya baru, budaya protokol. Contohnya begini, jangan kalau keluar sepedaan motor, yang enggak gaya masker itu mesti izin. Nah itu, dulu kan gaya masker izin, sekarang enggak gaya masker izin. Itu budaya baru yang positif. Tetapi walaupun Kediri kemarin itu 2, Jumat itu kosong, Kemis kosong, Rebu itu kosong, Selasa 1, itu perkembangan keterpaparan kita terus mengikuti. Tetapi di daerah yang lain ada beberapa yang menunjukkan tren yang meningkat cukup ngeri.
Nah, sehingga menyeru kepada panjenengan semua, jangan lengah. Ya, COVID masih ada. Yang kedua, evaluasi ekstern, pemerintah dengan masif berupaya membangkitkan ekonomi. Ya, karena di awal Januari 2020 yang lalu 900 triliun digelontorkan untuk ngurusi COVID. Nah, ini mulai tangi lagi. Nah, di tengah masyarakat yang tangi secara ekonomi, ini terkadang keteledoran. Di tengah masyarakat yang setahun diplenet, ya, ini pengen seneng-seneng tulin-tulin. Nah, ini hati-hati. Lah, anak-anak Tuhan bersaksi tidak harus, ayo mlebu Kristen derek Gusti Yesus, tidak harus begitu. Bersaksi konkret, kita nyontoni berprotokol dengan benar, itu sama dengan bersaksi. Kidung kontekstual 143. Allah Bapa di surga sumber berkat dan hidup, memberkati hidup kita semua dalam rupa-rupa berkat dan cinta. Tuhan Yesus Kristus yang mewujudkan cinta, kesetiaan dan komitmen, mengajarkan nilai yang sama, menguatkan pengharapan atas hidup keabadian surga. Allah Roh Kudus Sang Terang menyertai setiap kehidupan, menyertai setiap proses yang terjadi, mencukupkan segala kebutuhan yang baik, dan melengkapi pemenuhan, mewujudkan pimpinan atas kehidupan kita semua yang dicintainya saat ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Ria 141. Seputih oh melati
seperti pesan Bapak Pendeta, salah satu perilaku menjadi saksi Kristus adalah berprotokol kesehatan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita undur diri, kita bersaat teduh. Selesai majelis yang bertugas hari ini mengucapkan sugeng kondur, Tuhan Yesus memberkati. Amin.